Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Damiri, SSC MAG, selaku Ketua STIES Indonesia Purwakarta. Yang terhormat Ibu Hajah Rina Nur Hajati, SEMSI, selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Yang terhormat Ibu Farida sudah hadir. Yang terhormat Ibu Farida Nur Ajijah, SPD, selaku Wakil Ketua 2 Bidang Sarana dan Prasarana serta Keuangan. Kemudian yang terhormat Bapak Muhammad Cahyo Sucipto, MPD, selaku Ketua Bidang 3 Bidang Kemahasiswaan. Juga yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi dan Sekretaris Kaprodi juga, serta Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan. Kemudian yang kami banggakan mahasiswa peserta KKN Angkatan 9 tahun 2018. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam acara pembekalan KKN Angkatan 9 tahun 2018. Kemudian tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan rundown atau susunan acara hari ini. Sebentar saya share screen dulu. Nggak ada ya? Bisa di-share screen, Bu? Bisa di-share screen nggak? Di sini karena akunnya ganti, tadi saya bukanya di email yang lain, jadi belum kebuka. Coba. Bisa tolong di sana? Bentar. Bisa nggak, Bu Mila? Ya? Bisa. Udah ada? Bisa, belum? Belum ya? Coba dibantu Pak Eka. Langsung aja nggak apa-apa. Langsung aja ya, saya bacakan saja. Ada. Oke. Iya, Bu. Baik, saya akan bacakan saja. Yang pertama, pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Ketua. Kemudian, isi dari pembukaan itu ada sambutan dan motivasi. Kemudian arahan dari bidang kemahasiswaan yang akan disampaikan oleh Bapak Cahyo Sucipto tentang peluang penyebaran proposal kegiatan serta model kegiatan KKN berbasis entrepreneur syariah. Lalu berikutnya adalah arahan bidang sarpras dan keuangan yang akan disampaikan oleh Ibu Farida mengenai supporting sarana dan prasarana. Kemudian deskripsi evaluasi KKN tahun 2021. Lalu KKN sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan disampaikan oleh Ibu Haji Rina Nur Hayati tentang penentuan wilayah, pengumuman kelompok, serta penentuan dosen pembimbing lapangan.
Berikutnya adalah ketentuan kegiatan KKN yang akan dibawakan oleh atau disampaikan oleh Kaprodi PS tentang etika dan rolling tugas dalam kegiatan KKN. Kemudian presentasi contoh proposal dan laporan KKN yang akan dibawakan oleh Kaprodi ES. Berikut kemudian penutup. Mungkin itu saja susunan acara atau rundown yang akan kita laksanakan hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, masuk ke acara untuk motivasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua STIES Indonesia Purwakarta. Bangga Bapak. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar tidak di sana? Siap terdengar, Pak. Pendengar, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du, sebelumnya coba dibuka dulu kameranya masing-masing, apalagi khusus untuk mahasiswa, dan juga suaranya dimutkan saja. Karena pentingnya acara ini, saya rasa semuanya harus fokus dulu sampai dengan selesainya acara ini jam 12 nanti ya. Karena ini berkaitan dengan yang pertama pengarahan, yang kedua pembekalan, apa saja yang harus kalian persiapkan, tidak hanya sebatas fisik, material yang harus kalian bawa, tetapi juga materi-materi dari persiapan di sana, apa yang harus kalian lakukan itu harus secara jelas didengarkan dan dipersiapkan. Karena untuk hari ini adalah kalian diadakan pengarahan dan pembekalan selama 3 jam ini. Yang kami hormati seluruh pimpinan STIESIP Purwakarta dan juga Prodi ya. Di sini ada Prodi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah dan juga para pembimbing DPL disebutnya ya. Dosen pembimbing lapangan KKN tahun 2022. Begitu. Dan juga seluruh mahasiswa, alhamdulillah angkatan kalian inilah yang terbanyak. Biasanya kita hanya 50 orang. Tahun kemarin juga hanya 45 orangan kalau nggak salah. Nah ini sekarang itu nyampe 100 orang lebih, kalau nggak salah 114 orang. Jadi untuk angkatan ini akan lebih banyak dan juga akan lebih seru gitu. Karena nanti kalian mudah-mudahan sampai dengan wisuda juga jumlahnya akan 2 kali lipat dari angkatan-angkatan sebelumnya. Nah, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bu Mila sebagai moderator ataupun MC, ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Di sini sengaja sudah dipersiapkan para pembimbing. Dan juga nanti ada arahan dari Wakil Ketua 3, 2, dan 1. Banyak hal yang harus dipersiapkan. Karena kita ketahui bahwa KKN ini tidak hanya sebatas kalian melakukan satu kegiatan di satu daerah. Kelompoknya sudah dibagi menjadi ada 8 kelompok di 8 kecamatan. Di 8 desa. Jadi KKN ini merupakan satu program wajib bagi mahasiswa STIESIP Purwakarta. Jadi tidak bisa tidak, karena ini bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Selain dari pengajaran, penelitian, Anda juga harus melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di dalam pengabdian ini akan banyak hal yang kalian temui. Tidak hanya sebatas pengajaran di sana, ada juga penelitian. Bahkan lebih banyak mahasiswa kita mendapatkan judul skripsi itu ketika KKN. Gitu ya, kalau sekarang Anda masih bingung, kita akan meneliti apa nanti di akhir itu, TA ya, tugas akhir atau skripsi. Biasanya mahasiswa kita menemukannya ketika KKN. Karena apa? Karena di KKN itu Anda bisa berdiskusi dengan teman sekelompok. Anda bisa langsung terjun ke masyarakat, permasalahannya apa di sana. Nah, itu yang bisa dianggap menjadi penelitian. Karena ini mulai bulan Januari ini kan tanggal 2 ya, tahun baru ya, selamat bertahun baru Ria. Jadi resolusi 2022 ini kalian harus menyelesaikan banyak hal termasuk dengan perkuliahan.
2022 bulan Januari ini kalian sudah ditotor oleh kegiatan-kegiatan penyelesaian perkuliahan. Saya harap dalam beberapa bulan ini, ya kalau bisa sampai bulan Juni itu kalian sudah selesai di program S1 sampai dengan sidang munakosa. Kalau bulan Januari ini kalian KKN, maka di bulan Februari setelah KKN, itu selama 1 bulan kalian sudah UP, sidang usulan penelitian. Nah, 3 bulan dari situ itu bisa selesai. Februari, Maret, April, Mei, Juni itu kalian sudah sidang. Jangan menunggu, biasanya itu diselesaikan di bulan Oktober atau November. Tapi bulan Juli itu kalian sudah sidang ya. Jadi harapan kami tahun angkatan ini lebih cepat karena akan berimbas juga kepada biaya penyelesaian tiap bulan atau per semester itu. Jadi harus lebih lebih efisien, lebih irit ya. Itu. Jadi program 2022 ini diawali dengan KKN. Oleh sebab itu harap diperhatikan pembagian kelompoknya siapa saja, pembagian desanya di mana saja, itu setelah hasil kajian dengan tim LP2M, Prodi, dan pimpinan itu, maka KKN kita tahun ini akan dilaksanakan di Jatiluhur. Lalu bagaimana Pak kami kalau ada yang kerja, ada yang kerjanya pagi atau malam, itu bisa diatur ya, nanti akan disampaikan oleh para pemateri, teknisnya seperti apa. Apa yang harus kami lakukan di sana? Apakah ngajar ekonomi syariah? Banyak hal. Karena mahasiswa itu bagaimanapun di mata masyarakat kalian adalah orang yang super power segala bisa lah gitu. Nah, kami juga berharap bahwa ide-ide kalian, kreativitas kalian itu bisa juga muncul karena banyak hal yang bisa digarap di sana dan akan teruji bagaimana memanage suatu permasalahan, bagaimana memanage suatu kegiatan, di sanalah kalian diuji. Walaupun kegiatannya hanya sebentar, 1 bulan. Dan biasanya di situ juga saya sering mendengar laporan tiap angkatan malah beres dari sana ada yang menikah gitu kan. Nah itu serba-serbinya ya, keunikannya. Itu bagus juga nanti lepas sidang munakosa itu dua-duanya kemarin itu kan. Ada yang sidang dan lulus bersama. Tapi tetap harus menjaga etika-etika yang ada di masyarakat. Makanya nanti akan diberikan arahan oleh para penguji ini. Jadi di sini ada pengarah, ada tim pembekal, dan juga nanti akan dibagi pembimbing lapangan DPL itu. Nah, sengaja konsep hari ini untuk KKN itu dibagi menjadi 3 pengarahan. Pengarahan pertama awal sekarang, terus nanti minggu depan sampai pembuatan proposal. Bisa jadi proposal ketika diarahkan nanti oleh Pak Cahyo, kalian bisa malah surplus. Bukan malah patungan, tapi surplus. Karena ada waktu 3 bulan ini. Keliling lah, cari pendanaan. Belajar pendanaan. Saya ingat sekali bahwa dulu saya di perkuliahan juga selalu menyampaikan bagaimana dengan 5 lembar kalian bisa mendapatkan duit puluhan juta gitu. Bahkan saya ingat yang 2 halaman bisa menghasilkan 1 miliar. 3 halaman bisa menghasilkan 300 juta. Itu untuk kampus. Nah, itu bagaimana kalian menyusun itu sehingga menarik, sehingga orang lain percaya, dan sehingga orang lain bisa menitipkan hartanya ke kita untuk dialokasikan di KKN itu. Itu sangat bagus sekali ya. Silahkan dimaksimalkan benar-benar. Kelompoknya tidak bisa tidak, kalian tidak boleh memilih ingin dengan siapa, ingin bersama siapa, karena udah akademik sudah menyusun. Jadi tidak bisa saya pengen dekat si Anu karena dia kelas weekend misalkan, nggak bisa ya. Harap dipahami ada hal-hal yang kalian harus ikuti secara benar-benar mengikutinya. Ada yang memang mungkin nanti akan didiskusikan. Oleh sebab itu nanti ada tim DPL. DPL itu sampai dengan kalian selesai, sampai dengan laporan, akan mengaping kalian. Nah, saya sampaikan kepada Wakil Ketua 2, harap untuk mahasiswa KKN ini difasilitasi benar-benar. Apa kekurangannya?
Dari mulai koordinasi ke Kesbangpol, ke kecamatan, pas pembukaan itu kepala desa wajib hadir. Bahkan kepala desa itu mungkin kalau lobbynya bagus, kalian itu bisa udah di rumah saya saja. Nah, kan ada biaya gratis tuh. Kosnya ya bisa dialokasikan ke yang lain juga gitu. Terus juga nanti pembukaan kita akan di kecamatan, seluruh pejabat harus datang. Pejabat kecamatan, pejabat desa, mahasiswa, dan juga koordinator dari desa siapa, penanggung jawab 1 orang nanti. Dan itu kita fasilitasi. Dan mungkin dulu sebelum pandemi itu biaya kalian itu ya di atas 500.000 sampai 700.000. Nah sekarang kita subsidi oleh kampus, nanti juga akan disampaikan oleh Bu Farida untuk apa saja. Dan di kelompok kalian nanti akan membahas apa yang harus kita siapkan. Di sana makan bagaimana. Nah itu mungkin ada patungan ya, itu tergantung masing-masing kelompok begitu ya. Nah itu ya, nanti saya mohon kepada Pak Pimpinan untuk diberikan masukan-masukan kepada seluruh mahasiswa dan juga prodi ini untuk memberikan arahan-arahannya sampai dengan pelaporan. Kalau bisa pelaporannya itu udah berbentuk dengan paper atau bisa melanjutkan kepada penelitian skripsi ke depan. Jadi mereka sudah ada bentuknya gitu. 3 bulan itu nggak lama, mereka langsung 1 bulan selesai. Begitu ya, karena sekarang sistemnya bisa pakai paper ya, lebih bagus lagi. Mungkin itu masukan dari saya. Mudah-mudahan pembekalan pertama ini berjalan dengan lancar. Yang kedua, ketiga, sampai dengan pas pelaksanaan nanti bisa berjalan sampai dengan lancar, kalian mendapatkan ilmu yang dicita-citakan oleh lembaga. Demikian, apabila ada kekurangan, semuanya silahkan koordinasikan dengan para pimpinan dan juga prodi dan juga DPR. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua atas sambutan dan motivasinya. Kemudian acara berikutnya adalah pengarahan dari Ibu Hajarina selaku Ketua Bidang 1 Bidang Akademik ya, atau Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, di kesempatan hari ini kita bisa bertemu bermuawajah dalam kondisi yang sehat. Semoga semuanya dalam keadaan hati yang baik. Terima kasih kepada Pak Ketua yang sudah membuka dan mensupport kegiatan kita untuk melaksanakan kegiatan KKN Angkatan 2018. Oh, ini Angkatan ke-9 ya. Lalu juga kepada para pimpinan, terima kasih sudah hadir. Nanti setelah saya mungkin ada Kak Cahyo dan Bu Farida serta Prodi ya. Di sini ada para DPL juga yang sudah siap menemani Anda semuanya. Ada Pak Asep Dede Kurnia. Selamat pagi Pak Asep, semoga sehat. Lalu juga ya Pak Dr. Ahmad Saipudin, lalu juga ada Pak Jalal, Pak Eka, lalu ada Pak Ahmad Ali yang akan menemani Anda semuanya. Ada Bu Ainur Bayeti serta Ibu Siti Rahmat dan Ibu Mila sendiri yang akan menemani kegiatan kalian selama beraktivitas di dalam kegiatan KKN di musim pandemi ini. Untuk kegiatan KKN 2018 atau yang disebut dengan Angkatan ke-9, saya akan share materi tentang pengarahan KKN. Bisa dibantu nggak Pak Eka? Dari share loading nih laptopnya. Lagi proses Bu, lagi loading Bu. Ya. Oke. Ya. Nanti di pengarahan kegiatan KKN ini tentunya dasar hukum dari kegiatan KKN ini adalah yang pertama otomatis Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang di dalamnya tentu mencakup Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi itu harus selalu disampaikan bahwa yang pertama adalah terkait dengan pendidikan pengajaran,
yang di dalamnya sudah kita lakukan. Anda sudah melaksanakan kegiatan perkuliahan selama semester ini dan akan memasuki semester 8, semester akhir ya. Lalu ada yang namanya penelitian. Penelitian nanti kalian melaksanakan seperti yang tadi sudah Pak Ketua sampaikan. Ini juga menjadi sarana nanti sumber-sumber kalian dalam menyusun skripsi atau nanti penelitian dalam bentuk paper di semester yang akan datang. Dan juga ini adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM, di mana Anda semuanya nanti akan terjun langsung di masyarakat, di mana kalian belajar bersama dalam waktu sesaat guna memecahkan masalah sosial yang ada di masyarakat. Minimal kalian bisa berkontribusi untuk masyarakat di wilayah yang kalian akan tempati, ya. Sudah bisa Pak Eka di-share? Belum Bu. Bentar Bu. Coba ya, saya ya. buka di sini. Ya. Bisa Pak E? Bentar Bu. Ya, untuk nanti jenis kegiatannya bisa disampaikan oleh Wakil Ketua 3, ada Pak Cahyo yang akan menyampaikan terkait ragam-ragam materi tema kegiatan ya. Oke, bentar saya buka dulu di sini. Manual saja. Ya, manual saja karena memang serba digital, tapi kita juga terbatas dengan yang namanya kemampuan dari laptopnya sendiri ya ini, dan juga sinyal. Tadi sudah dasar hukum dari kegiatan ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan juga SK Pendirian STIAS Indonesia Purwakarta di mana harus melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Lalu ada kurikulum STIAS Indonesia, ada kalender akademik 2021 dan agenda akademik khusus untuk angkatan 2018 ya. Di sini tujuan kegiatan KKN yang berbasis PKM ini adalah tentu agar mahasiswa bisa membantu masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah sosial melalui pendekatan ilmiah, lalu bisa meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ilmu ekonomi syariah dalam melaksanakan program pembangunan di wilayah setempat, meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang relevansi materi pembelajaran di kampus dan realita kehidupan di tengah masyarakat, meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang masalah pembangunan di masyarakat, ya, serta melakukan upaya pemecahan masalah dalam masyarakat dengan bekerja sebagai teamwork. Adapun di sini kegiatan KKN STIAS Indonesia Purwakarta yang sudah pernah dilaksanakan, belum bisa ya Pak Eka ya? Saya sampaikan saja ya, sambil menunggu Pak Eka men-share ya. Oke nih, KKN STIAS Indonesia Purwakarta, kalian kan akan ke-9 ya, mahasiswa 2018, ini ada program reguler dan juga magang. Nanti teknis rollingnya bagaimana ya, karena ini kan kelasnya campur, ada yang karyawan, ada yang eksekutif, waktu itu ada yang taruna dan sekarang sudah gabung ya ke eksekutif, lalu dan juga kelas magang. Nanti kalian satu kelompok itu bergabung ya, istilahnya seperti yang Pak Ketua tadi bilang, nggak bisa milih-milih. Awalnya sih ketika pada saat digabungkan ada hal yang harus kalian adaptasikan dengan karakter baru, dengan gaya teman yang baru, dengan cara bicaranya yang baru, atau mungkin dengan budayanya yang baru. Bukan rasa toleransikan, dan kita harus menikmati karakteristik teman tersebut ya. Karena pada akhirnya dari KKN sebelumnya awalnya nggak mau gitu digabung ya, tapi pada akhirnya kan malah seperti keluarga, seperti saudara ya. Angkatan 1 waktu itu angkatannya Bu Ayi dilaksanakan KKN-nya itu di Wanayasa, jumlahnya 7 orang. Angkatan kedua di Sukatani jumlahnya 7 orang. Lalu angkatan ketiga di Cikolotok ada 7 orang. Angkatan keempat di Babakan Cikau ada 19 orang. Angkatan 5 di Bungur Sari 57 orang. Angkatan 6 di Pasawahan 54 orang, angkatan ke-7 di Campaka 68 orang ya, di Kecamatan Campaka waktu itu,
dan angkatan 8 itu angkatannya Teh Ai pas ketika pertama pandemi corona ini ya, COVID ini ya. Jadi dilaksanakannya tidak boleh berkumpul sehingga memang kondisinya waktu itu masih cukup tinggi kurva COVID-nya, sehingga dilaksanakan secara zonasi, tapi tetap dilaksanakan. Meskipun dalam kondisi pandemi, kegiatan KKN tidak pernah tidak dilakukan. Sehingga pada saat pandemi pun ada yang di Cikampek, karena mahasiswa kita ada yang di Cikampek, lalu ada yang di wilayah Campaka, itu di Campaka, di Pelada juga seperti itu, di Purwakartanya sendiri juga sama ya. Tetapi kegiatan ini tidak mengurangi rasa dan jiwa kalian sebagai mahasiswa, sebagai garda terdepan di tengah masyarakat. Nah, di sini untuk kalian semuanya angkatan 9 ya, di Jatiluhur ada, ya ini paling banyak, ada 108 orang. Ada 108 orang. Lalu juga di sini 108 orang, kalian kelas terbanyak ya, terbanyak saja saya bagi. Mudah-mudahan kalian bisa melihat dengan jelas. Makanya dibuka kameranya ya, lalu dicatat siapa saja teman-temannya, atau mungkin sekarang langsung di screenshot dulu ya. Nah, di sini kalian berarti insya Allah kita akan melaksanakan KKN di Kecamatan Jatiluhur. Di Jatiluhur itu ada 10 desa, tetapi kita akan melaksanakannya hanya di 8 desa, karena kita terdiri dari 108 orang, itu ada 8 kelompok. Per kelompoknya ada rata-rata 13 orang dari 3 kelas ya. Oke. Di sini ada siapa nih? Ada Pak Eka Ahadi ya. Ini dosen pembimbing lapangan atau DPL-nya kelompok 1 nih. Di situ sudah terlihat ada Evita, Acep, Aas, Abdul Wahab, Ahmad, Ajiz, Ahmad Taufik, Fuji, siapa nih? Leni, Lutfi, Nazmah, Awis, Rehan, Nurul, Faidah. Kelihatan kan semuanya ya? Oke, nah itu ini DPL-nya adalah Pak Eka Hadi Suryana. Jadi nanti kalian setelah kegiatan ini membuat WhatsApp grupnya bersama dan undang Pak Eka-nya untuk ataupun mengundang dosen pembimbing lapangan masing-masing untuk kelompok kalian ya. Silakan berkoordinasi untuk bisa jadi ada hasil. Nanti minggu depan tuh ada hasil tanggal 9 nanti ya. Apa yang akan kalian sampaikan pada saat pengarahan kedua. Lalu juga di kelompok kedua ada DPL-nya adalah Pak Asep Dede Kurnia. Pak Asep Dede Kurnia. Nah, ini di sini ada Gina, ada Herianto, ada Cici, Dina, Anggi, Eva, Iqbal, Ira, Muhammad Khalid, Yana, Muhammad Rizky, dan Yogi. Ya, ini. Wilayahnya di mana? Nanti terakhir kejutan. Oke. Lalu juga kelompok 3. Kelompok 3 ini Pak Dr. Ahmad Sepudin ya. Di sini ada Nurulfia, Anissa, Cucu, Heru, Anissa lagi. Ya, kembar ya. Ervin, Imron, Yadi, Muhammad Sodik, Sri, Wafa, Novia, Sofia. Ya. Lalu ada Ibu Siti Rohmat nih, kelompok 4. Dilihat ya, dicek nih nama-namanya. Ayo, makanya dibuka kameranya. Putri Angeli, Anita, Dani, Muhammad Baiki, Anwar Hamzah, Muhammad Umarudin, Hana, Neng Asri, Ajeng, Sri Asri, Dinawati Yuyun. Oke. Lalu DPL-nya untuk kelompok 5 ada Ibu ada Mismila, ya. Ada Salsa, Siti, Dira, Ahmad Julfikar, Dani, Rizky, Julianti, Roni, Fahrizal, Yuli, Siska, Nurwanti, Bagus. Itu Bumila ya, kelompok 5. Lalu kelompok 6-nya ada Ibu Ayu Nurbayati, ada Siti Aisyah, Cindy, Eva, Tri, Teoleni, Desi, Fikri, Kartika, Wahyudi, M. Renaldi, Yana, Rina Handayani, Ponda, dan Maria Ulfa. Lalu ada Pak Jalal, di sini ada Tasya, ada Ega, Feti, Wina, Firda, Maya, Koko, Mahfud, M. Sofian, Putri Solihah, Umarudin, Rio, dan Sahrul. Lalu kelompok 8 di sini ada Ahmad Ali. DPL-nya Pak Ahmad Ali. Maaf ya Pak Ahmad Ali ya. Ada Wulan, ada Endang Fidi, Hana, Wahyudin, Hanan, Rian, Leli, Dede Palahudin, Neneng, Ranti, Resiana, Nurul Faidah, dan Eki. Ya. Oke, itu sudah 8 kelompok yang saya sampaikan.
Dan di sini area KKN-nya untuk angkatan 9 di Kecamatan Jatiluhur. Nah, lihat coba, bisa di screenshot ya. Di sini kelompok 1 di Desa Jatiluhur, kelompok 2 di Cisalada, kelompok 3 di Cibinong, kelompok 4 di Bunder, kelompok 5 di Jatimekar, kelompok 6 di Parakan 5, kelompok 7 di Mekargali, dan kelompok 8 di Kembang Kuning. Sedangkan yang tidak tercantum di dalamnya adalah Cikau, Bandung, dan Cilegong. Itu berdasarkan istilahnya ini ya, hasil rembukan. Nah, oke, di sini ada lagi ya pola pelaksanaan KKN dengan metode PKM ini. Tentunya harus kalian pelajari bahwa sebelum kegiatan KKN ada pembekalan. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu pengarahan hanya sekali, tapi untuk kalian spesial ada 3 agar lebih matang gitu ya. Kalau dulu buru-buru pun bisa dilaksanakan, apalagi jika 3 kali pengarahannya, tentunya agar lebih matang lagi ya. Di sini sebelum KKN ada pembekalan materi seperti sekarang, lalu pembentukan kelompok, penyusunan agenda ya terkait dengan pengarahan PKM-nya. Nanti penyusunan proposalnya seperti apa oleh Ibu Siti Rohmat. Lalu nanti tebaran proposal, tujuan proposal yang akan kalian tawarkan atau ajukan, mungkin ke perusahaan, mungkin ke individu, silahkan ya. Bagaimana kalian membuat proposal yang baik, benefitnya apa untuk yang memberikan istilahnya bantuan ataupun santunan untuk kegiatan. Misalkan kalian ingin memberikan santunan kepada anak yatim, kalian mencari tuh donatur-donatur, tetapi harus bisa dipertanggungjawabkan segala sesuatunya, karena yang namanya uang itu kan sensitif sekali ya. Rencana pelaporannya juga nanti disampaikan oleh Bu Siti Rohmat ya. Ini kegiatannya itu kan selama 1 bulan bisa beragam ya, banyak. Apalagi di masa pandemi ini kalian bisa bagi-bagi masker gratis, misalkan membantu tim Satgas dalam kegiatan misalkan vaksinasi di desa, lalu juga ada posyandu, lalu juga mungkin kebersihan MCK. Bagus-bagus jika kalian bisa mendapatkan support dari perusahaan misalkan untuk membuatkan MCK atau membersihkan saluran-saluran air ya. Lalu juga terkait dengan ekonomi syariahnya, itu bagaimana nanti bisa didiskusikan dengan para DPL. Lalu pada masa KKN jangan lupa ketika pertama memasuki wilayah kalian harus sowan, harus tata titi etikanya dipakai ya. Pemetaan wilayahnya, lalu juga nanti dicari tuh pekerjaan warga tuh seperti apa di situ, dominasinya apakah petani atau nelayan ya, lalu potensi wilayahnya apa saja, lalu nanti ke penyesuaian kegiatan, jenis kegiatan di masyarakatnya seperti apa, dan juga jangan lupa dipakai POAC-nya, planning, organizing, activating, and controlling-nya ya, dalam melakukan berbagai macam kegiatan ini. Dan tentunya kegiatan-kegiatan diharapkan sesuai dengan potensi masyarakat juga di masa pandemi ini. Nanti evaluasi kegiatannya juga kalian lakukan, dan nanti penyusunan laporannya bisa melalui seperti satuan acara PKM atau sesuai dengan yang sudah DPL tentukan, yaitu langsung membuat paper ya. Jadi satu kelompok tuh bisa 3 paper lah atau 4 paper. Itu lebih banyak, alhamdulillah. Nanti Bapak Ibu dosennya alhamdulillah banyak namanya tercantum, sekali kegiatan KKN bisa muncul dari 3 paper gitu ya. Lalu nanti pasca kegiatan KKN tentunya finishing, kalian menyusun, kita berikan waktu lagi beberapa saat ya. Ya diharapkan nanti ada seminasi laporan KKN, dan nanti tentu laporan ini disubmit dalam agenda mas ya, jurnal kita. Nah, itu adalah pola pelaksanaan kegiatan KKN dengan metode PKM-nya. Nah, di sini ada kegiatan contohnya nih. Ada nanti kalian kan perizinan nanti bisa bertanya-tanya ke Pak Cahyo ya. Kalau ini kan masih di dalam wilayah Purwakarta, jadi nanti kita bisa langsung ke kecamatan dibantu oleh Pak Cahyo. Lalu nanti dipilihkan desanya yang tadi ya. Nanti kalian juga mencari nih base camp-nya akan di mana, kalian bisa cari sendiri bersama DPL ya, koordinasi dengan baik. Lalu sowan silaturahim kepada pemerintah setempat, tetangga setempat, etikanya harus seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kapolodi PS. Nah, ini contoh-contoh kegiatan pembukaan di kecamatan, semuanya wajib mengikuti, dan biasanya nih nanti kalian tuh satu kelompok membuat apa ini?
Mangga Bu Farida, silahkan diteruskan gambarnya. Ada yang namanya membuat ini seragam kelompok lah ya, seperti itu. Karena kalian ini biasanya untuk kenang-kenangan. Lalu setelah itu ada kegiatan lagi seperti kunjungan dari kampus ya, untuk melihat perkembangan kalian selama di sana, bagaimana kekompakannya, lalu juga diskusi dengan pemilik rumah ya. Kelihatan kan ini fotonya? Lalu juga berbagai macam kegiatan seperti yang tadi sudah saya bilang. Lalu juga untuk anak-anak ada kegiatannya, untuk kalian sendiri pun banyak hal yang bisa dilakukan dalam kebersamaan ya. Bisa sampai dapat jodoh biasanya dari KKN ini. Ada yang nyantol nih, dari satu desa berkunjung ke desa lain, padahal satu kampus akhirnya berjodoh, tapi waktu KKN beda desa ya. Nah ini waktu kegiatan KKN, contohnya Pak Ketua memberikan penghargaan kepada yang sudah memberikan prestasi di kegiatan KKN yang kalian buat. Gitu. Lalu juga aplikasi kewirausahaannya, komunikasi pemasarannya mungkin, lalu kalian ingin mengenalkan bagaimana sih cara misalkan membaca Al-Quran yang baik, bisa mengikuti kajian-kajian keagamaan, membantu atau mengajarkan mereka membaca Al-Quran, silahkan ya dikembangkan ide kreatifnya. Oke, nah ini terus di bawah tuh ada kegiatan-kegiatan contohnya ya. Lalu juga di sini tentu kalian harus menikmati kebersamaan dengan masyarakat dan menikmati masa kebersamaan dengan teman-teman, karena hanya satu kali dan tidak akan terulang. Mudah-mudahan pengabdian dan ketulusan kalian menjadi jalan rezeki untuk kalian ke depan ya. Ini nikmati perbedaan karakter dengan teman-teman. Jadi aya nu pedit, aya nu ambek-ambekan, aya nu sendiri wae, dirangkul, belajar hidup dalam kebersamaan sesaat demi pengabdian kepada masyarakat ya. Dan jangan lupa harus melakukan terus protokol COVID-nya, menjaga 3M, mencuci tangan ya, menggunakan masker, menjaga jarak, lalu selalu awali dengan bismillah. Mungkin itu saja, karena masih banyak materi dari pimpinan dan prodi. Demikian saja dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji Rina yang sudah memaparkan tentang pola kegiatan KKN nanti di sana, kemudian mapping lokasi, kemudian pembagian kelompok dan pembagian DPL-nya. Kemudian lanjut ke acara berikutnya, yaitu arahan dari bidang Sarpras dan bidang keuangan mengenai supporting sarana dan prasarana serta deskripsi evaluasi Sarpras KKN. Kepada Ibu Farida Nur Azizah, SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kamila selaku MC, kepada Ibu Hajah Rina, kepada Bapak Ahmad Damiri, Ketua SDIS Indonesia Purwakarta, kepada Ibu Hajah Rina, Pak Cahyo juga, Pak Eka, dan seluruh dosen pembimbing lapangan dan staf SDIS Indonesia Purwakarta, serta mahasiswi SDIS Indonesia Purwakarta tahun 2018. Ya, hari ini semoga kita diberkahi dalam pertemuan online seperti ini ya. Hari ini pada saat ini merupakan pengarahan yang pertama bagi kalian program studi ekonomi syariah dan perbankan syariah ya dalam melaksanakan KKN. KKN itu adalah kuliah kerja nyata ya. Bagaimana kalian bisa bergabung bersama masyarakat di wilayahnya sudah ditentukan oleh Ibu Hajah Rina ya. Nah, mungkin dari bidang saya ingin memberi informasi ya. Izinkan saya share screen dahulu ya. Ya, mangga Bu.
Oke. Ya, berikut dari sumber surat pemberitahuan dari Ketua STIAS Indonesia Purwakarta mengenai kegiatan kuliah kerja nyata tahun 2022 atau untuk angkatan 2018 ya. Kalau kemarin sudah tidak terasa ya, kalian itu sudah semester 7 mau ke semester 8 di bulan Februari nanti nih, ya kan? Besok sudah mulai UAS semester 7. Ya. Nah, kegiatan setelah UAS itu adalah KKN, ya, kuliah kerja nyata ini, yang akan nanti dilaksanakan itu pada tanggal 24 Januari sampai 23 Februari 2022, ya. Tempatnya tadi sudah di Kecamatan Jatiluhur, ada 8 desa yang ditentukan ya. Kelompoknya juga tadi sudah ya. Nah, adapun untuk kegiatan KKN di sini ya, kami dari kampus mendukung penuh ya. Ini adalah kegiatan wajib yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa ya. Jadi setiap tahun itu KKN. Baik nanti berbeda lokasinya juga gitu ya. Nah, kegiatan KKN ini tentu ada administrasi kegiatannya gitu ya, yang kita keluarkan kepada ke kecamatan, ke Kesbangpol, ke kecamatan, kemudian ke kelurahan, ya, ke desa-desa, kemudian kepada dosen pembimbing KKN juga atau DPL-nya juga, gitu ya. Nah, biaya tersebut ini tahun lalu, tahun 2019 tidak salah, ya. Totalnya itu 700.000 ya. Namun tahun ini ada biaya subsidi dari lembaga itu 500. Sampaikan kepada mahasiswa itu adalah 200.000 saja yang mencakup untuk pembimbingan program terpadu di masyarakat ya. Terus kemudian untuk sertifikasi peserta, kemudian nanti spanduk posko atau spanduk kelompok ya, per kelompok, kemudian spanduk di desa per kelompok juga, dan plakat untuk desa per kelompok juga. Kemudian ada pula digunakan sebagai pengarahan pada saat pembukaan di desa tersebut gitu ya. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan kita bersama, maka dengan suksesnya kegiatan ini pula harus kita harus kita sukseskan bersama gitu ya. Nah, nanti bisa menemui bagian front office sampai tanggal 20 Januari 2022 ya. Mungkin itu saja sampaian dari saya dari pemberitahuan Ketua STIAS Indonesia Purwakarta itu ya. Maka saya sampaikan kembali ke Bu Mila karena bidang saya hanya menyampaikan informasi pemberitahuan ini. Ya, terima kasih Bu Mila dan lain semuanya. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Farida yang sudah menjelaskan tentang sarana dan prasarana serta keuangan untuk kegiatan KKN ini. Berikutnya yaitu acara pengarahan dari bidang kemahasiswaan tentang peluang penyebaran proposal kegiatan serta model kegiatan KKN berbasis entrepreneur syariah. Ada Bapak Muhammad Cahyo Sucipto, SPD MPD. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini
KKN yang pertama ini, alhamdulillah semua bisa, antusiasmenya lumayan tinggi ya, karena lebih dari 90 orang yang ada, berarti memang liburan kita sudah hampir selesai ya. Memang biasanya akhir penghujung liburan adalah kita menyiapkan energi di rumah untuk menghadapi besok Senin ya. Nah, jadi mungkin tidak salah juga kalau dilaksanakan penyelenggaraan pengarahan KKN ini memang di akhir penghujung liburan ya, menyambut tahun baru dengan semester baru dan kegiatan baru untuk besok. Tadinya saya pikir, asal warga kianya liburan kena geus aya kegiatan gitu. Jadi ya supaya energi kita besok udah mulai recharge ya. Nah, terima kasih Bu Mila dan juga tim akademik yang mengundang kami ya. Juga saya sampaikan salam hormat saya dari untuk Pak Ketua. Tadi saya belum sempat masuk, baru sekarang masuk, jadi belum tahu Pak Ketua tadi menyampaikan arahannya bagaimana. Kemudian yang saya lihat juga ada tim Prodi di sini, Sekretaris Prodi, Ketua Prodi. Kemudian ada dosen-dosen tetap, Pak Asep Dede Kurnia tadi ya, ada Pak Asep. Saya lihat, Pak Asep, Damang, Pak Asep. Siap, sehat Pak. Aduh, alhamdulillah, mohon. Dan nanti ada beberapa dosen yang menjadi pembimbing ya, pembimbing lapangan. Alhamdulillah berarti mahasiswa kita kalau ada pembimbingnya aman lah, Nah, saya mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semua, saya izin untuk menyampaikan sedikit sedikit arahan tentang bagaimana pengalaman kita ber-KKN, apalagi sekarang akademik mencanangkan untuk KKN bertemakan ekopreneur syariah ya. Nah gitu Cina. Nah kita kenalan dulu dengan ekopreneur itu apa. Saya pengen siapa ini teh adminnya? Saya pengen materinya ditampilkan dong. Ke Pak Eka mungkin, Pak Ek. Tadi teh saya ngirim ke. Tadi yang lancar Bu Farida tuh. Kumaha tuh? Ngirim ke Kamu Farida lagi gitu. Ada kan di grup kita. Coba Pak. Coba. Grupnya. Sekarang kita ya. Cari aplikasi. Oh iya. Sebentar Pak Eko. Grup penyampaikannya mau pakai. Nah, coba Pak Eko. Mangga Pak. Coba. Ya, mangga. Ini sudah angkatan ke berapa Bu Haji KKN teh? 9 Pak. 9. Iya. 9, angkatan ke-9 ya. Dulu hanya 7, 20, kemudian naik 50 orang. Sekarang hampir 100 berapa sekarang? 8 orang ya. Nah, Sekarang 108 orang Pak. 108 ya. Teman-teman mata KKN ini sebenarnya adalah program yang sangat ditunggu-tunggu oleh mahasiswa di belahan dunia manapun ya. Karena tingkatan dari KKN adalah kuliah, kerja, dan nyari jodoh. Ya. Banyak diantaranya kasus di CPS, pulang KKN itu berjodoh dengan teman satu grupnya. Ya, ada juga yang ngerebut jodoh orang juga tempat KKN-nya. Ya, jadi kalau tahun lalu KKN-nya kurang bermakna karena gelombang stupid 19 itu ya yang membuat kita tidak bisa berkegiatan secara maksimal. Nah, tahun ini ya menjadi normal kembali, maka kampus mencanangkan atau membuat sebuah rencana kegiatan dengan berbasis ekopreneur. Nah, nanti teman-teman bisa ditiru ada apa saja sih yang bisa kita lakukan program ya yang menjadi acuan untuk kita membuat program di sana selama kurang
kurang lebih 6 minggu ya, berarti 6 minggu atau 30 hari. Ya 5 mingguan lah, 5 minggu lebih ya, karena 1 bulan itu kan 4 minggu lebih ya, di 5 mingguan. Nah, oke. Oke, Pak. Sudah Pak, sudah dibantu Pak. Nah, ada. Sudah Pak. Silakan Pak. Oke ya, teman-teman dilihat ya. Oke, KKN Indonesia Purwakarta. Kemudian slide selanjutnya mereka, kemudian tadi mungkin Bu Haji sudah menyampaikan apa dari pengertian KKN, fungsi dari KKN itu sendiri apa ya. KKN itu merupakan sebuah aktualisasi kita ya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, atau bisa dibilang dalam perguruan tinggi itu adalah pengaplikasian Tridharma perguruan tinggi. Nah, teman-teman, ini kesempatan Anda untuk berkenalan secara langsung dengan masyarakat ya, dan permasalahannya serta membantu mencari solusi dan pendekatan interdisipliner. Pak, ada unggal kue kayak di masyarakat kita mah. Ya, Anda sebagai insan, sebagai pribadi di masyarakat setiap hari. Tetapi sekarang adalah memposisikan sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang cendekiawan, ya, memposisikan diri sebagai seorang yang berpendidikan tinggi atau calon sarjana, ya, yang mana Anda di sana harus menganalisis, ya, mencari solusi dengan pendekatan interdisipliner. Jangan begini, ada saya mah Pak calon sarjana ekonomi, tekudu ngaji, tekudu ngajar ngaji Pak di lingkungan, tekudu bebersih lingkungan Pak. Nah, tidak. KKN ini justru ya Anda dituntut untuk multidisiplin dan interdisipliner, ya, tidak egosentris terhadap kepada kesarjanaan Anda saja. Jadi Anda jangan hanya melulu membuat program tentang ekonomi saja. Coba program-program tentang keagamaan, pendidikan, kebersihan, kesehatan lingkungan, dan macam-macam, ya. Nah, kemudian di sinilah, ya, di lingkungan baru inilah, di lingkungan yang asing bagi Anda inilah, Anda dituntut untuk mampu menganalisis permasalahan dan potensi masyarakat, ya, untuk sedikit membantu mencarikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Misalnya begini, nanti kan direncanakan ini Jatiluhur, ya. Jatiluhur kita harus berbasis data. Jatiluhur itu adalah misalnya mayoritas pekerjaan masyarakat Jatiluhur itu adalah petani atau juga buruh harian misalnya. Nah, dilihat dari sisi ekonomi, kesejahteraan petani dan buruh harian katakanlah belum mencapai kesejahteraan yang baik. Nah, kira-kira analisis itu apa yang Anda bisa lakukan? Di lingkungan itu ada potensi apa yang belum tergarap oleh masyarakat? Atau misalnya ternyata kan dekat industri, ya biasanya kan Jatiluhur itu daerah Ubro, daerah ya sekitar Jatiluhur ada perusahaan-perusahaan. Nah, ada limbah apa, ada kegiatan ekonomi apa yang belum berdaya, atau yang tadinya menjadi masalah, coba kita bisa create menjadi sesuatu yang bermanfaat misalnya. Nanti kita lihat contoh program dari Ecopreneur ini, ya. Kemudian, oke, saya lanjut aja ya. Sasaran output yang diharapkan oleh masyarakat. Teman-teman, tentu KKN ini bukan hanya sekedar Anda meluapkan ilmu pengetahuan Anda di tempat KKN, tapi juga ada harapan, ada output yang diharapkan oleh masyarakat. Nantinya, ya, ada perubahan. Apa namanya itu? Bentar. Ke arah selatan di Jalan Pondok Jaya. Oh, siapa naon eta? Google. Pondok Jaya. Saha eta? Ayo. Nggak bisa share screen di sini. Nggak bisa share screen di saya juga bisa. Nggak
Nggak bisa tadi ada udah screen Pak Eka, mana lagi screennya udah Iya Pak, ini menghilang. menghilang Pak, lost koneksi Pak. Saya bantu lagi Pak. Saya bantu lagi Pak. Oh, kemana Pak? Iya. Saya biar ini apa? Biar ada yang ditonton gitu. Jangan nonton Iya. saya, bosan anak-anak nonton saya Pak. Iya Yang Pak. lihat Pak. nonton Pak Cahyo lagi ngomong. Iya. Terus daripada dibentarkan. Iya Pak. Pilih bogonya Bu Mila. Iya. Makanya Iya, usia bisa. udah 8 tahun. Siswanya. Lu atas gitu sih Bu Haji memang. Mantap. Ini teh bener ini mahasiswa semester ada si Ade Herianto nggak? Kenapa jalan mudik kemarin teh? Di jalan Cigana kena razia. Oh, saya lihat ada Rizky, ya ini bos Jajanki. Terus Kayaknya tuh dibuka dong kameranya ini, pada ditutup kameranya. Asik. Ada bos. Nyai, padahal kan muka kamera tidak mengurangi kuota ya. Tapi kalian kenapa ditutup? Iya, Belum pada mandi. lalu Aceh, Gantangan mana bisa ya? saingan Pak. Tah, jangan drawing keluar gini teh. Sorana ya. Ah gitu aja. Keluar Cep, aman, jangan drawing Cep. Coba. Ngantosan share screen heula ya di Pak Eka. Si Ade grup nah dia Muhammad Yudi, aya Pak Endang, aya Hanan Husein, Hanan Husein sahana Bu Haji teh. Iya tuh on cam semua. Miss kangen pengen lihat wajah-wajah kalian. Ada. Acep ya. Acep siga ya Iqbal Ramadan. Pak, Raka itu teh. Oh, gitu nya. Acep mah Iqbal Sawal we nya. Itu kan Iqbal Ramadan, Iqbal Sawal. Acep Hafid, Iqbal Hafid Pak. Oke, belum bisa Pak E. Belum ya. Tahu saya coba searching juga nggak bisa. Loading Pak, loading. Sulap ya. Ayo apa sih? Muncul tadi dirinya. Yang saya Pak. ada Pak. Ada Pak. Ada ya? Ada Pak. Oke. Sebentar. Kumaha ketinggal aya. Nah, aya Pak. Oke, selanjutnya ya, kita ke sasaran output yang diharapkan masyarakat. Perubahan sikap dan perilaku positif meningkatkan potensi dan berkembang menuju kemandirian. Nah, teman-teman masyarakat juga perlu dibimbing. Siapa tahu teman-teman pengalamannya lebih luas, ya, daya pikirnya lebih tangkas daripada masyarakat yang memang notabene pendidikannya mungkin beberapa level di bawah kita. Jadi kita itu dituntut di masyarakat untuk memberikan perubahan sikap dan perilaku positif kepada masyarakat, ya. Jadi hati-hati, jangan sampai memang malah kita yang berubah perilakunya oleh masyarakat, bukan masyarakat yang dirubah oleh kita, ya. Kemudian juga sebenarnya kan KKN ini singkat ya waktunya, jadi tidak menetap di sana. Jadi Anda diharapkan di sana hanya menjadi stimulan, bukan sebagai nanti ibaratnya kia ulah tapi KKN akhirnya kalian kerja di desa gitu ya, malah ngebantu pegawai desa lebih dari itu waktu KKN yang Anda tetapkan, karena tumbuh kembangnya potensi swadaya masyarakat yang diharapkan oleh masyarakat itu, ya. Jadi Anda itu sasarannya adalah menumbuh kembangkan swadaya masyarakat di sana gitu. Kemudian yang selanjutnya peningkatan cara berpikir, pengetahuan dan keterampilan. Sinergi pihak masyarakat, kampus, pemerintah dan swasta. Ya kalau dicermati mungkin teman-teman
masih bingung dengan redaksi ini, tapi nanti juga akan paham ketika di lapangan. Nah, kita berkenalan dengan KKN berbasis Ecopreneur Syariah. Nah, Ecopreneur itu sebuah entrepreneurship yang mengacu pada aktivitas usaha dengan kegiatan yang memberikan manfaat dan memberikan perhatian lebih khusus terhadap kelestarian lingkungan. Jadi tidak melulu entrepreneur itu adalah pemacaran yang duit, ya. Kita mengolah ide, keluar dari permasalahan, kan disebut adanya entrepreneur. Jadi kegiatan keluar dari permasalahan. Nah, ini Ecopreneur lebih khusus lagi adalah keluar dari permasalahan lingkungan, wabil khusus kepada kelestarian lingkungan. Dengan kata lain, Ecopreneur itu adalah wirausaha yang peduli terhadap masalah lingkungan dan kelestarian lingkungan. Saya mencoba meramu, ada dimensi Ecopreneur itu kurang lebih 4. Ada edupreneur, sociopreneur, creativepreneur, dan digitalpreneur. Nah, ini garapan kita yang bisa kita terapkan nanti di tempat KKN kita, ya. Ini kayaknya kalau Zoom gini teh ada yang ngedengerin baik-baik, ada yang enggak kayaknya, ya. Ngetes lah nih, tes orang aku sayanya. Coba Julianti Sawitri. Saya random aja nih. Kalau tidak nyaut berarti tidak mendengarkan. Nggak ada berarti, ya. Oke. Tasya Windy Ardita. Hadir, Pak. Ya, oke. Saya random lagi. Ponda Manggala. Hadir, Pak. Oh ya, pikir tugas, Mas. Hadir. Baru pulang. Oke. Imron Rosadi. Nggak ada. Ada Pak, hadir. Oh, ada. Oke. Batur hadir, Pak. PKI. Iya. Oke, sudah, ya. Oke, kita lanjut dimensi Ecopreneur. Ada edupreneur. Ya, yang pertama begini, teman-teman. Edupreneur itu katakanlah Anda mencarikan solusi terhadap pendidikan yang ada di lingkungan masyarakat. Teman-teman coba bantu masyarakat di lingkungan sekitar Anda untuk misalnya begini. Angka buta huruf kita masih banyak. Angka buta Al-Quran kita masih banyak misalnya. Coba kita datanya ke BPS Purwakarta. Angka buta huruf di Kecamatan Jatiluhur berapa sih? Gitu kan. Di usia berapa? Terus begini. Kebanyakan ya anak-anak yang masuk SD biasanya di daerah-daerah itu. Kalau saya di daerah Sukabumi dulu, anak SD kelas 1 2 itu belum bisa baca. Ya, nah itu juga teman-teman coba cari kalau di sana buka les selama 1 bulan minimal les baca, ya, les apa gitu. Nah, teman-teman coba bantu masyarakat untuk keluar dari buta huruf itu, ya, dari mulai yang usia segitu. Ada juga usia yang tua kalau memungkinkan, ya. Kalau dulu waktu saya kuliah kita membuka untuk pengentasan buta huruf untuk lansia usia 50 ke atas. Ya, dan ada yang mau ikut gitu kan, walaupun cuma 2 orang gitu, ya biasa kan malu gitu kan, ada yang mau ikut, ya silakan buka, coba aja, tapi tentu dengan berkonsultasi dengan para pejabat setempat, RT, RW kayak gitu, ya. Nah, berkomunikasi dulu, ulah ujung-ujung muka nanti disangkanya menghinakan, kan. Jadi kita tetap harus jalurnya koordinasi dulu, jangan langsung buka posko pengentasan baca misalnya, jangan. Pengentasan buta huruf, jangan misalnya. Nah, kemudian sociopreneur, ya. Nah, teman-teman juga coba aktifkan daya sosial dari masyarakat di sana. Misalnya begini, ya. Katakanlah masyarakatnya adalah masyarakat yang jarang berkumpul secara aktif, bahkan tidak ada pos ronda, tidak ada pos keamanan, tidak ada sistemling, ya. Coba aktifkan kembali hal-hal tersebut kalau memang memungkinkan, teman-teman bisa, ya. Karena dulu mah ada ada slogan waktu zaman Soeharto itu namanya kadarkum, masyarakat kadar hukum, masdarkum,
masyarakat sadar hukum. Artinya begini, jangan mengandalkan pihak aparat misalnya untuk keamanan lingkungan, tapi juga memang masyarakat harus bersuadaya untuk mengamankan lingkungannya sendiri. Katakanlah kalau di pos ronda, kita lihat kalau sudah ada jadwal ronda, sudah ada pos ronda, coba infrastruktur meronda apa yang kurang, yang belum ada. Misalnya kartu gaplehna nggak ada, kartu remina nggak ada, Pak. Ayakeun kalian, ya. Catur, misalnya papan caturna, wah, berikan papan catur di pos ronda supaya rada ramai gitu, Pak. Nah, sebenarnya kalau ada kentongannya, ya, terus misalnya ada bikin tutorial cara mengetuk kentongan. Kan kentongan itu ada arti-artinya ya. Kentongan 1 kali tandanya apa, 2 kali apa, berkali-kali tandanya ada bahaya, kan ada apa. Nah itu misalnya edukasikan kepada masyarakat. Kemudian ada dimensi creative planner. Creative planner tentu kita melihat suatu masalah menjadi sebuah peluang, ya. Nah, coba misalnya di sana apakah banyak bertebaran sampah misalnya, atau banyak bertebaran limbah-limbah plastik, botol. Nah, coba bagaimanakan supaya memang berdaya guna, ya. Nanti kita lihat ada contohnya. Dan digital planner. Nah, teman-teman lihat dari sisi ekonomi, kalau di lokasi KKN Anda nanti ada UMKM atau ada memang rumah produksi ya yang memang di sana home industry memproduksi apa yang belum tersentuh oleh digital ya, yang belum tersentuh oleh marketing digital marketing. Coba bantu buatkan akun marketingnya, akun sosial medianya, coba buatkan misalnya bisa di online kan melalui GoFood, bisa di online kan melalui Shopee misalnya kan. Coba bantu, mungkin mereka butuh arahan ke sana, tidak bisa memulai sendiri, tapi mungkin bisa Anda arahkan, Anda bantu bukakan akunnya misalnya, akun Tokopedia-nya, akun Shopee-nya, coba bukakan seperti itu. Nanti itu kan juga membuka solusi bagi mereka ya, karena itu juga kan Anda lah bisa. Kalau anak-anak zaman kita ini, zaman milenial ini, anak-anak milenial tentu mengakses ke sana sangat mudah ya dengan daya pikir kita. Tapi dengan mereka misalnya, dengan usia-usia mereka kan dengan kita berbeda zaman. Mungkin kalau kita kolonial, mereka mungkin post kolonial, atau mungkin juga ada yang kolonial ya, yang masih hidup di sana. Nanti coba supaya wirausahanya bisa lebih berkembang. Selanjutnya fokus ekopreneur syariah. Nah itu tadi yang saya sebutkan ya, membantu masyarakat pengetahuan buta huruf dan buta Al-Quran, membantu masyarakat memahami kehidupan muamalah sesuai dengan syariah. Nah ini artinya begini teman-teman, kan kita belajar ya bagaimana jual beli yang baik ya. Jual beli itu ada berbagai macam. Biasanya di masyarakat masih suka ada jual beli dengan sistem ijon misalnya, dengan sistem yang memang tidak disarankan atau yang diharamkan lah oleh agama kita. Ya, coba dibantu mereka supaya dipahamkan. Ya, jangan hanya kita mengetahui saja, tapi edukasi masyarakat ya. Kemudian juga memahamkan perilaku bisnis syariah kepada para pengusaha setempat. Artinya dari sistem pengupahan kah misalnya atau apa? Ya kalau memang tidak sesuai, misalnya ada pekerjaan yang memang terlambat membayarnya atau apa, nah itu coba dipahamkan kepada mereka. Kemudian mengenalkan masyarakat terhadap perilaku digital working dan digital marketing ya, seperti yang tadi. Nah ini beberapa contoh program ekopreneur. Bank sampah tentu ini sudah sangat populer hari ini ya. Jadi kita, halo, masih ada suara saya? Masih Pak. Masih Pak. Nah, ini bank sampah sangat populer ya. Ya ini memang setiap tahun
sarankan coba untuk seperti ini. Coba buat sistem bank sampah kalau memang memungkinkan di sana. Ya kalau Anda bingung mau bikin program apa gitu kan, jangan bingung-bingung, banyak. Yang kedua adalah pengolahan limbah rumah tangga menjadi pupuk organik. Nah, limbah rumah tangganya cangkang endognya. Dulu saya pernah dengan kakak saya membuat eksperimen bikin tepung dari cangkang telur. Nah kan telur itu pasti melimpah banget lah di masyarakat, limbah telur itu ya. Karena setiap masyarakat pasti mengkonsumsi telur di rumahnya. Coba bikin himbauan kepada masyarakat untuk mengumpulkan limbah telur, nanti akan diolah menjadi tepung, ya, tepung dari cangkang telur. Kemudian misalnya ada ya sayur-sayuran yang itu pemisahan, coba edukasi masyarakat untuk pemisahan sampah organik dan non-organik. Nah, nanti yang itunya bisa Anda buatkan pupuk kalau memang memungkinkan. Itu saya kata kuncinya. Yang ketiga, pengolahan limbah plastik menjadi barang yang mengikuti tren pasar. Nah, enak kerusum kembang ya ibu-ibunya. Aglonema lovers mungkin juga di tempat KKN. Hatiku terpanggil. Mungkin kalau di tempat KKN teman-teman ada juga diantaranya adalah pecinta kembang atau tanaman. Nah, coba seperti di gambar ini lucu juga ya, botol plastik aqua dicat seperti ini, ya, akhirnya jadi pot. Kemarin juga anak saya usia TK, usia 5 tahun ya, ikutan lomba untuk membuat pot seperti ini. Nah, itu bisa diterapkan, mungkin dijadikan program teman-teman ya. Itu bingung-bingung terima gitu. Terus yang terakhir contoh dari digital marketing. Tentu bukan hanya memasarkan, bukan hanya cara menampilkan di sosial media, tapi juga Anda harus bisa mengemasnya, lihat. Tentu foto-foto yang disajikan untuk dipasarkan di sosial media itu juga dibantu oleh Anda untuk supaya fotogenik ya, supaya makanannya easy looking ya, jadi enak nantinya. Biasanya gini, di lembur itu biasanya kayak pabrik keripik cau ya, pabrik keripik sampe, pabrik naunilah misalnya ya lain-lain lah, atau kue misalnya ada kerajinan si ibu-ibu tukang pengrajin kue, coba dibikinkan akunnya, kemudian dibikin foto yang seperti layak lah ya, mencet bahasa nama Instagramable gitu. Nah, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk kesempatan pengarahan KKN hari ini. Kalaupun ada perlu diskusi dengan kami ya silakan, saya membuka ini kalau masalah program, tapi saya yakin nanti juga Bapak Ibu pembimbing akan mengarahkan teman-teman ya, itu juga sudah berpengalaman pasti Bapak Ibu pembimbing juga, karena pernah mengalami KKN sebelum mereka menjadi dosen ya. Terima kasih, itu saja saya kembalikan kepada Bu Mila sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Cahyo yang sudah menguraikan tentang model kegiatan berbasis ekopreneur syariah. Baiklah, kita lanjut ke kegiatan inti, yaitu isi dari ketentuan kegiatan KKN. Yang pertama yaitu etika dan rolling tugas dalam kegiatan KKN yang harusnya disampaikan oleh Kaprodi Perbankan Syariah, yaitu Bapak Dr. Ahmad Saifuddin, karena beliau sedang ada di luar kota. Mungkin nanti akan saya bacakan saja ya. Punten Bu Siti Rahmat sudah siap untuk share screen materi Pak Dokter? Jadi nanti intinya di sana adalah etika-etika ketika Anda melakukan KKN di daerah tersebut, kemudian rolling tugas yang akan dilaksanakan di sana. Ya, baik, materi sedang diproses ya. Mungkin
sedikit gangguan. Kenapa ya hari ini gangguan sinyal dan sebagainya hampir semua? Oke. Baik, saya akan bacakan saja ini amanat dari Bapak Dr. Ahmad Saifuddin karena saya selaku Sekretaris Prodi Perbankan Syariah nanti akan saya bacakan ya, etika dan rolling kegiatan KKN Ya, mahasiswa STS Indonesia Purwakarta. Sudah terlihat Bu Mila, bentar. Sudah ada Bu Siti, terima kasih. Sudah ada. Silakan dilanjut. Materinya sudah terlihat? Sudah ada, sudah. Yang lain sudah terlihat? Sudah. Oke, silakan Bu Siti, tolong dilanjut. Oke, pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikut tata tertib dan etika KKN untuk mahasiswa. Yang pertama adalah tanggung jawab, dan kita akan bahas tentang tanggung jawab. Kemudian tentang larangan-larangan apa saja nanti di sana pada saat kegiatan. Kemudian sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan-aturan KKN. Yang pertama adalah tanggung jawabnya, tanggung jawab untuk semua peserta KKN. Yang pertama, jaga nama baik pribadi dan alma mater. Kedua, jaga kelengkapan dan keutuhan atribut. Jadi atribut-atribut yang Anda bawa, tolong jaga kelengkapannya dan keutuhannya dari berangkat sampai pulang kembali. Kemudian juga jaga seluruh barang bersama, baik lembaga atau pribadi. Nanti kita kan ada barang pribadi, ada barang bersama, ada barang lembaga. Jadi yang dibawa ke sana ke tempat KKN itu harus kembali pulang dalam keadaan utuh. Kemudian ikuti semua program kegiatan yang sudah disepakati bersama. Ajar dewasa dan hilangkan sikap egois ya. Kata Bu Haji tadi dijelaskan yang egois, kemudian yang kurang dewasa, kemudian yang menyendiri, yang pengen selalu mengatur. Jadi tolong saling mengingatkan di sana ya. Jangan ada yang satu ingin lebih dari yang lain. Semuanya harus kerjasama dengan baik. Kemudian tetap di lokasi, jangan keluar tanpa izin. Kalaupun Anda ingin keluar harus ada izin dari ketua di sana, ketua KKN, ketua lokasi, kemudian juga dosen pembimbing di sana. Kemudian kerjakan laporan tepat waktu. Untuk pengerjaan laporan tidak disarankan untuk dikerjakan setelah selesai KKN, tapi pada saat kegiatan KKN sudah dicicil membuat laporan sehingga KKN selesai, laporan pun selesai. Ya, kemudian kerjakan kegiatan sampai tuntas. Jangan mendahului pulang sebelum waktu beres ya. Belum dari tengah acara pengen pulang karena jauh, kayaknya meninggalkan acara belum selesai. Jadi tidak bertanggung jawab. Lanjut, Bu. Kemudian larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan di sana. Yang pertama adalah perbuatan pencemaran nama baik kampus ya, akademik. Kemudian berpolitik praktis, unjuk rasa dan campur tangan pilkades, misalkan di sana nanti ada pilkades ikut-ikutan demo. Kemudian kecuali dalam pembentukan atau memberikan gagasan dan ide atau kerjasama kalau diminta ya. Kemudian hindari penggunaan barang mewah sehingga memancing pencurian dan pengguncingan orang. Ya, sebisa mungkin barang perhiasan yang mewah yang ini disimpan saja dulu di rumah, takut nanti hilang ya. Kemudian hindari perbuatan yang melanggar hukum, tentu saja apalagi kalau misalkan melanggar hukum ya sudah langsung out. Kemudian membawa keluarga, teman atau pacar ikut nginep di pondok KKN ya, nggak boleh ya. Kecuali izin bersama, nah izin dulu. Kalau saya bawa istri atau bawa suami, izin bawa anak, boleh silakan nginep nyewa hotel sekitar situ. Ya, kemudian tidak boleh menggunakan kop surat, stempel mengatasnamakan bidang pengelola KKN secara sepihak. Jadi harus izin dulu. Kemudian mencari sponsor baik di media cetak, elektronik atau bantuan apapun tanpa sepengetahuan ketua dan pihak kampus, dan termasuk dosen pembimbing lapangan. Silakan terus Bu Siti.
Nah, kemudian sanksi yang akan dikenakan ada peringatannya tingkat 1, ada tingkat 2 dan tingkat 3. Dimulai dari mahasiswa boleh meneruskan KKN tetapi mendapatkan penurunan nilai sampai batas minimal, atau penarikan KKN sehingga sampai gugur atau bisa sanksi lainnya, atau mahasiswa bisa diminta untuk mengundurkan diri dan mengulang KKN tahun depan. Jadi kalau peringatan-peringatan itu dilanggar, berarti ini sanksi yang akan diberikan. Silakan Bu. Lanjut Bu Siti. Ya. Ini sedikit gambaran etika pergaulan ya di sana. Merupakan kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara sesama manusia di masyarakat setempat. Prinsip-prinsip etika pergaulan yang pertama adalah rukun. Kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan yang harmonis. Semua pihak harus dalam keadaan damai, suka bekerja sama, saling menerima pendapat, suasana tenang, dan harus saling sepakat. Ya, karena ini kerja tim ya, teamwork. Nanti KKN ini kegiatannya semuanya harus sepakat sesuai dengan kesepakatan semua. Jadi jangan mengedepankan ego pribadi ya. Kemudian hormat. Setiap mahasiswa harus menghormati antara sesama peserta KKN atau di lingkungan sekitarnya sesuai derajat dan kedudukan atau melalui panca penghormatan tingkat usia, ilmu, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah moral. Kesusilaan pergaulan merupakan budi pekerti setiap insan kamil. Hati nurani orang yang bersangkutan harus dijaga dan jangan sampai menyinggung perasaan sesama. Ya. Berikutnya yaitu keindahan dan keserasian. Pergaulan sosial di lingkungan sesama dan di masyarakat dituntut untuk bersikap indah, serasi, meliputi penampilan yang baik, pergaulan, cara duduk, gaya bicara, kebersamaan dalam hidup secara bersama, dan kebersamaan di lingkungan masyarakat. Artinya, Anda di sana nanti dalam cara berpakaian tunjukkan bahwa Anda adalah mahasiswa syariah. Kemudian cara berbicara, kapan harus serius atau formal di depan pejabat-pejabat lingkungan pedesaan di sana, di masyarakat, dengan teman seperti apa, tunjukkan bahwa kita adalah orang yang berpendidikan, orang yang paham tentang kesyariatan. Ya. Nah, di sini contoh keindahan dan keserasian dalam pergaulan. Tidak merokok sembarangan dan buang sampah sembarangan. Bila berbicara sezogjanya, menjaga aturan dan berhati-hati. Hindari duduk dengan tidak sopan, ya, duduk tidak menunjukkan bahwa di depan orang yang lebih tua atau orang yang dihormati ya gitu ya. Kemudian hindari pakaian yang mengundang pelecehan, ya Anda pasti sudah paham bagaimana. Kemudian mencoba menghilangkan jam karet, ya, jadi sering telat gitu ya. Hindari doktrinitas keagamaan, sesuaikan dengan kebudayaan dan keagamaan setempat, ya. Tidak perlu dipaksakan ini karena ini masalah pribadi ya. Kemudian hindari menimbulkan cemburuan sesama dan sikap manja. Sikap manja pengen pulang terus, gak mau nginep di tempat kayak gitu, gak betah, pengennya di kota, gak ada mall, gak ada kafe, pengen cepet pulang. Nah, itu gak boleh manja ya. Kemudian menyapa sezogianya dengan menyebut panggilan keluarga, Pak, Ibu, Teteh, ya di lingkungan dan di usianya. Di sana tolong menjaga etika. Karena biasanya orang-orang di pedesaan gitu menghormati orang yang berpendidikan. Jadi kita juga harus menghormati mereka kayak. Pemecahan masalah dengan metode pendekatan, bukan dengan ego keinginan semata. Jadi pendekatan terhadap di lingkungan masyarakat. Kemudian rolling kegiatan. Schedule pelaksanaan kegiatan KKN harus jelas arahannya. Kemudian atur kegiatan sama kegiatan pekerjaan. Jadi karena di sini ada yang bekerja juga ya. Kalau misalkan tidak bisa di hari-hari kerja, Anda full di Sabtu Minggu. Jadi bergiliran rolling. Misalkan yang bekerja, kemudian yang tidak bekerja jadi bekerja di hari kerja, Senin sampai Jumat. Nah, pas hari Sabtu Minggu berarti yang bekerja adalah yang
tidak bisa melaksanakan kegiatan di hari Senin sampai Jumat. Jadi di rolling bagian-bagiannya. Nanti setelah dibentuk kelompok kan sudah ya dibentuk kelompok, kita diskusikan siapa yang bekerja dan siapa yang tidak. Kemudian tanggung jawabnya seperti apa nanti di minggu depan kita bisa kumpul lagi kemudian didiskusikan semuanya. Kemudian jangan izin kalau tidak terlalu penting ya. Tolong ditanamkan bahwa ini kegiatan ini sangat penting, prioritas utama, sehingga kalau tidak ada hal yang tidak terlalu penting, tolong jangan izin untuk pulang atau melaksanakan kegiatan tersebut ya, karena ini prioritas, kecuali memang itu urgent, boleh ada alasannya. Jangan mengerjakan hanya satu pekerjaan ya, jadi ngerjain kerjaan sendiri aja, tidak mau membantu pekerjaan orang lain. Jadi saling mengandalkan ya, tidak boleh saling mengandalkan teman. Biarin, ini mah nggak pernah kerja karena dia kerja di luar. Akhirnya diserahkan. Jadi saling membantu. Mana yang bisa dikerjakan silakan kerjakan. Jangan mengandalkan temannya. Kemudian kerjakan dengan ikhlas tanpa harus menunggu perintah ya. Barangkali karena dosen pembimbingnya ada kesibukan, jadi Anda jangan selalu menunggu diperintah ya. Kemudian usahakan minggu pertama tidak ada izin secara langsung, tidak pulang, kita kumpul terus ya. Jangan saling mengandalkan kegiatan, saling kepercayaan dalam melaksanakan kegiatan kepada teman. Kemudian tidak boleh meninggalkan kegiatan tanpa dibereskan terlebih dahulu, paling tidak saling memberikan kewenangan dan amanah dengan baik. Silakan Bu. Nah, sekian amanat ya dari Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Ahmad. Tambahan lagi tadi, sebaiknya setiap kegiatan itu dilaksanakan tidak saling mengandalkan ya. Dari awal setelah terbentuknya kelompok kemudian berangkat ke tempat KKN itu, kalau bisa langsung dibagi-bagi pekerjaannya, kegiatannya seperti apa. Jadi terstruktur. Jadi nanti dibagi juga ketua kelompoknya, kemudian dibagi ada yang sekretaris, ada bendahara, semuanya kebagian kebagian tugas masing-masing. Jadi ada tupoksinya masing-masing sehingga tidak saling mengandalkan. Jadi ini saling mengingatkan, tidak ada yang ini menyuruh ke si A, si B, tapi ini tidak mengerjakan. Jadi semuanya harus apa tupoksinya masing-masing. Kemudian semuanya juga harus pekerjaan harus saling terstruktur ya di kelompok. Mungkin seperti itu saja uraian dari etika dan rolling kegiatan KKN nanti. Baiklah, demikian penjelasan dari etika dan rolling kegiatan KKN. Berikutnya adalah presentasi contoh proposal dan laporan KKN yang akan dibawakan oleh Kaprodi ES, tapi karena Bu Ainya juga lagi ada kegiatan, ada halangan, akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris Prodi ES, yaitu Ibu Siti Rohmat. Silakan Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mila yang telah memberikan waktu kepada Prodi Ekonomi Syariah untuk menyampaikan terkait dengan laporan KKN pada tahun ini. Dan sebelumnya mohon maaf, apakah materinya sudah terlihat atau belum? Belum, Bu. Belum. Ya, baik, sudah di-share ya. Mungkin gangguan, jadi sambil menunggu. Ya, laporan tahun ini adalah laporan yang tadi disampaikan juga oleh Bu Hajah Rina ya, terkait dengan laporan bahwasannya memang tahun ini kita sudah mulai menggunakan dengan laporan berupa paper. Nah, paper di sini kita menggunakan template berupa Adidamas. Nah, nanti teman-teman juga boleh nanti main ke Adidamas ya, yang sudah upload, sudah ada beberapa juga di Adidamas. Dan ini sudah mulai materi. Ya, baik, langsung saja
ini adalah template ya, template dari Adinda Mas yang akan kita gunakan guna untuk membuat laporan paper dalam laporan kegiatan KKN ini. Dan laporan KKN ini terdiri dari 7 sampai 25 halaman. Jadi teman-teman lebih ringkas dan lebih sedikit ya halamannya. Nah, di sini Adinda Mas ini khusus untuk laporan KKN ya, teman-teman. Terdiri dari apa saja? Di sini ada abstrak ya, kemudian pendahuluan, metode, kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Baik, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Nah, di sini Adinda Mas, template-nya, jenis dan penulisannya sudah tertera. Di sini nanti teman-teman satu paper itu akan dibuat oleh 4 orang ya, 4 orang mahasiswa. Nah, dan nanti terdiri 1 orang dosen. Nah, di sini juga ada ya penulis 1, penulis 2, sampai nanti penulis 5. Nah, baik judulnya nanti disesuaikan dengan kegiatan yang teman-teman akan laksanakan sesuai dengan program kerjanya masing-masing. Nah, di sini setelah ada penulis 1 sampai penulis 5, di sini ada emailnya masing-masing. Mungkin teman-teman juga sudah mulai paham ya semenjak kemarin laporan PKL. Nah, di sini ada abstrak juga terdiri dari 2, abstraknya abstrak bahasa Indonesia dan abstrak bahasa Inggris. Setelah abstrak kita akan kepada pendahuluan ya yang pertama. Nah, pendahuluan di sini juga terdiri dari beberapa instrumen ya ataupun indikator. Yang pertama biasanya membahas tentang uraian hasil analisis situasi saat ini ya, dan disesuaikan dengan judul dari hasil laporan KKN tersebut. Yang kedua adalah uraian permasalahan ya, mitra ataupun masyarakat sasaran program secara umum, dan apa saja yang menjadi prioritas dalam program pengabdian kepada masyarakat ya. Karena ini jenisnya adalah pengabdian kepada masyarakat ya, laporan KKN ini. Serta menjelaskan juga justifikasi penentuan prioritas permasalahan atau aspek prioritas yang mendukung pemilihan program kegiatan. Sehingga nanti dijelaskan juga di bab 1 ini berupa kerangka pemikiran ya, ataupun sedikit tentang aspek prioritasnya. Kemudian di bab 1 juga dituliskan ataupun dibahas tentang tujuan dan manfaat ya program dari kegiatan yang akan rekan-rekan buat dalam program kerja selama kegiatan KKN nanti. Nah, adapun nanti penulisannya sudah ada ya hurufnya juga, dan berapa sih kisaran kemudian metode. Nah, metode di sini teman-teman di sini tentang pendampingan ya ataupun pelatihan. Jadi bukan metode, lebih kepada metode skripsi. Kalau skripsi kan ada metode kuantitatif ya, ada metode kualitatif. Tapi di sini karena ini pengabdian, jadi tidak menggunakan seperti itu. Metodenya hanya berupa pendampingan atau pelatihan saja. Nanti setelah selesai, insya Allah saya akan sedikit men-share yang sudah di-upload di Adinda Mas sebagai acuannya ataupun referensi yang sudah di-upload. Nah, di sini biasanya metode itu terdiri dari apa saja? Yang pertama, biasanya uraian solusi ya. Tadi kan di bab 1 ada masalahnya seperti apa. Nah, nanti di metode ini solusinya kita menawarkan seperti apa. Nah, yang pertama adalah uraian solusi yang ditawarkan dan dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan mitra ya atau masyarakat sasaran program PKN. Kemudian uraian metode pendekatan yang ditawarkan dan dilaksanakan dalam menyelesaikan persoalan ya mitra atau masyarakat sasaran program PKM. Jadi karena ini adalah bentuknya PKM ataupun pengabdian, maka kita metode juga lebih kepada untuk masyarakat itu sendiri ya. Jadi tujuan kita untuk masyarakat setempat. Kemudian uraian prosedur kerja dalam menyelesaikan persoalan mitra ya atau masyarakat sasaran program PKM. Kemudian disebutkan juga di metode itu kapan dan di mana program itu dilaksanakan. Sehingga nanti di metode jelas ya kita KKN-nya kapan, kemudian di mana. Itu dicantumkan juga di metode. Yang ketiga adalah hasil dan
selesai. Nah, di sini biasanya hasil pembahasan di sini hendaknya harus dituliskan ya secara jelas dan padat dari uraian yang tadi telah disampaikan di bab 1 itu. Permasalahannya apa, kemudian disampaikanlah di hasil dan pembahasan. Nah, biasanya di bab 3 ini terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah menampilkan hasil ya dengan deskripsi yang jelas. Dan biasanya di bab pembahasan juga bisa didukung ya oleh ilustrasi, bisa berupa tabel ya, grafik, diagram dan sejenisnya. Sehingga nanti teman-teman ketika kegiatan KKN ini misalkan mengambil sebuah tema, maka nanti sudah harus jelas ya apakah nanti berupa gambarnya berupa dokumentasi yang teman-teman lakukan ataupun laksanakan, bisa tabel ya ataupun grafik, diagram dan sejenisnya. Tetapi harus jelas juga redaksi tidak akan memuat ilustrasi ya berupa kegiatan yang lain, sehingga harus jelas, harus ada sinkronisasi antara tema dengan foto kegiatan. Ya, kemudian penulisan judul juga biasanya kita kan secara penulisan juga harus sesuai ya dengan template Adidamas. Nah, ini di sini juga sudah jelas sekali template-nya berupa baik dari mulai abstrak, judul sampai kepada nanti daftar pustaka. Nah, kemudian pembahasan harus bisa mengungkapkan dan menjelaskan tentang hasil yang diperoleh dari penyelesaian persoalan mitra ya atau masyarakat sasaran program dengan menggunakan metode yang diterapkan, sehingga nanti harus ada sinkronisasi juga antara pendahuluan ya, kemudian penerapan metodenya seperti apa sampai nanti kepada tahapan pembahasan, sehingga nanti ada sinkronisasi ataupun nanti ada keterkaitan. Kemudian uraian partisipasi mitra atau masyarakat sasaran program PKM dalam pelaksanaan program. Nah, kemudian uraian jenis luaran yang dihasilkan dari kegiatan program. Jadi harus ada capaiannya ya di pembahasan itu seperti apa, sehingga nanti ketika yang pertama di latar belakang masalah ada permasalahannya, kemudian diselesaikan dengan metode, maka diselesaikan juga dihasilkannya juga si outputnya dari si pembahasan ataupun hasil pembahasan ini. Nah, nanti uraiannya kemungkinan implikasinya bisa ditindaklanjuti ya, atau bisa dampak, ada pembelajaran dan ada pengembangan program. Nah, di sini teman-teman juga ada format penulisan ya, mungkin penulisannya seperti ini, teknisnya ini secara umumnya ya, atas bawah kiri. Bu Siro. Sinyal lagi. Sinyalnya enggak ini kali Bu ya? Iya. Bu Siro. Oh ya. Baik. Halo Bu Siro, bisa masuk lagi? Salah keluar rapat. Sambil nunggu Bu Siro masuk, Bu. Iya, mangga. Sambil menunggu Bu Siro masuk lagi, ada sedikit penjelasan dari bidang akademik dari Bu Hajirina. Silakan Bu. Iya, terima kasih Bu. Ini Bu Sironya terlempar dulu ya sebentar. Nanti mudah-mudahan masuk lagi segera. Dalam kegiatan KKN ini tentunya yang diharapkan adalah nanti ada komunikasi, koordinasi agar kegiatan berjalan dengan lancar dan semua terintegrasi dengan baik. Untuk komunikasi itu sendiri jangan lupa kita punya HP, lalu bisa secara tatap muka langsung ya, memahami temannya, berkenalan temannya, buat ternyata dia tuh saudara gitu ya Bu ya. Lalu terkait dengan untuk koordinasi, barangkali ada yang bekerja atau misalkan belum bisa datang saat itu, tapi harus segera kita bisa menggunakan Google Meet atau menggunakan video call di
melalui WhatsApp, langsung ngobrol di situ. Jadi sebenarnya tidak ada yang sulit, yang penting ada sinyal, ada kuota ya. Dan juga nanti kegiatan berjalan lancar, semua harus kompak agar terintegrasi. Dan selama kegiatan kalian diperbolehkan untuk menggunakan kemeja jurusan dalam berbagai kegiatan. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu branding untuk kampus kita dan sebagai sarana promosi ya, agar mahasiswa semakin banyak nantinya. Karena ya kalau mahasiswa banyak otomatis alma mater semakin besar, kalian juga yang akan diuntungkan. Jangan lupa jas alma mater juga boleh digunakan, terutama kalau jas alma mater tuh misalkan pada saat akan pembukaan, penutupan, atau di tengah-tengah kegiatan yang berkaitan, misalkan ada Pak Kadesnya datang, misalkan seperti itu. Atau misalkan ada Pak Ketua ada hadir dalam sebuah kegiatan atas undangan. Dan dosen tetap, silakan kalian tawarkan untuk menjadi pembicara ya dalam sebuah kegiatan. Misalkan ada yang namanya pelatihan baca tulis, bisa diundang salah satu dosen tetap untuk menjadi pemateri, dan itu nanti untuk dosen tetapnya jadi laporan ini PKM ya, biar masuk ke LKD BKD. Dan juga untuk format absen para Bapak Ibu dosen DPL, format absen lalu untuk surat keluar masuk untuk mahasiswa ya, barangkali ada yang izin atau sakit nanti sudah disiapkan oleh lembaga, bisa dikopi lagi. Mungkin itu saja Bu Mila tambahannya, tadi ada yang kelupaan. Baik Bu Haji Rina, terima kasih untuk tambahannya. Sambil menunggu Bu Siti masuk lagi, silakan apa ada pertanyaan dari para peserta KKN. Tadi Miss lihat ada Najmah ini ya, raise your hand. Ada apa Najmah? Ada yang bisa ditanyakan? Silakan. Belum Bu, bentar. Selain Najma, siapa lagi yang mau bertanya? Selain Najma, ada lagi yang lain? Ayo, mumpung di sini kita masih berkumpul dan bisa ditanyakan apapun mengenai kegiatan KKN. Sudah jelas Bu ya, Bu Mila? Iya, mungkin ya. Ya Najma, kenapa sudah siap? Masih angkat tangan, Najma? Tidak ada? Yang lain semuanya tidak ada? Tidak, Bu. Nurul Faidah. Oke, Nurul Faidah. Silakan. Bu. Assalamualaikum. Ini tadi nama saya ada di 2 kelompok 1 sama kelompok 8. Oh, gitu. Oke. Nanti salah satu Ibu hapus. Ya, gimana Bu Haji jawabannya? Iya, nanti salah satunya dihapus, kita hapus. Oke. Oh iya. Karena antara 12 sampai 13 rata-rata. Oke, gitu ya Nurul ya, itu jawabannya Ya, terima dari kasih. Assalamualaikum. Salam. Kemudian ada pertanyaan lagi. Sudah jelas semuanya? Baik, Bu Haji gimana yang Bu Siti Rohmat? Nggak bisa masuk lagi? Iya, yang Bu Siti Rohmat mungkin nanti untuk pelaporan kita share aja di grup ya Bu ya. Ya, mungkin sekarang sudah selesai saja karena yang bertanya juga tidak ada, sepertinya sudah jelas. Jadi mangga langsung ditutup nanti sama doa. Baiklah, untuk materi yang Bu Siti Rohmat nanti di-share di grup semuanya, di grup KKN Angkatan 9 2018, nanti silakan dibaca di situ. Baiklah, alhamdulillah acara demi acara telah kita lewati dan tiba pada acara selanjutnya yaitu doa. Supaya acara ini atau kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta kepada Bapak Dr. Asep Dede Kurnia untuk membacakan doa. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Sebelumnya saya izin menyapa dulu. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Pak Asep, kameranya ketutup. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, Pak. Ya, siap terlihat sekarang. Pak Asep suruh buka dulu mahasiswa nih kameranya. Semua mahasiswa tolong dibuka kamera, kita berdoa bersama supaya acara ini berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Amin. Saya tutup kameranya soalnya nggak pakai peci ini. Biarin, Pak. Bapak Ibu dan mahasiswa, sejenak kita menundukkan kepala sambil mengangkat tangan bersama-sama, kita secara khusyuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang sudah kita agendakan bersama dan sudah rencanakan bersama diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim ashabir rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bijalali wajhikal karim wa adim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakrati maut wa najatan minan nari wal afwa inda hisab. Ya Allah yang Maha Ghafur, ampunilah orang-orang yang paling berjasa dalam hidup kami, yaitu orang yang paling banyak mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, keringat, bahkan nyawanya ya Rob. Dialah kedua orang tua kami yang sudah melahirkan kami, dialah ibu bapak kami, dialah yang selalu mengingatkan kami, yang memotivasi kami, yang mendorong dan mendoakan kami, sehingga atas jasanya kami bisa sukses dan berhasil. Maka ampunilah dosa-dosa dan kesilapan orang tua kami ya Rob. Ya Rob yang Maha Pengasih, bagi orang tua kami yang masih hidup, berikanlah kesehatan, kesolehan, kemudahan dalam segala urusannya. Bagi orang tua kami yang sudah meninggalkan kami terlebih dahulu ya Rob, ampunilah dia ya Rob, luaskan alam kuburnya, berikan ketentraman oleh rahmat-Mu, dan jadikanlah alam kuburnya menjadi taman yang indah seperti taman surga. Rabbighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbayana shigoro. Ampuni kami sebagai anaknya ya Rob, kami belum sempat membahagiakan orang tua kami, kami juga belum sempat membalas jasa-jasanya. Ilahana, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, mohon maaf kami kurang memperdulikan sumber kebahagiaan kami, yaitu keluarga kami, anak istri kami, karena kami terlalu sibuk dengan urusan dunia ini. Ya Allah, pada pertemuan ini kami bersama-sama memanjatkan doa kepadamu, walau sebenarnya pada hari ini kami bersimpuh malu di hadapan-Mu, karena jumlah doa dan permohonan kami belum sebanding dengan pengabdian kami kepadamu. Maka ampunilah kami ya Rob. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa orang tua kami, ampuni dosa-dosa dosen kami, ampuni dosa-dosa guru kami, dan ampuni saya Rob. Karena Engkau pemilik samudra maaf atas segala khilaf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ilahana,
kami memohon agar kampus Sepias Indonesia Purwakarta menjadi idola bagi orang-orang soleh dan idola bagi masyarakat luas, dan jadikanlah kampus besar pembawa bahan. Maka berikanlah kesehatan kepada dosen-dosen kami, kepada manajemen dan staf kami, kepada para pimpinan di kepada para mahasiswa kami. Ya Allah ya Mujibas Sailin, dewasakanlah anak-anak kami ini, para mahasiswa kami, dengan ilmu yang bermanfaat, dan izinkan anak-anak kami memberikan warna baru yang lebih cerah bagi negeri ini, agar negeri ini menjadi baldatun thayyibatun warahmatun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga kegiatan KKN yang akan dilaksanakan pada bulan ini diberikan kelancaran, mudah-mudahan dan tidak hambatan halangan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Asep Dede Kurnia yang telah memberikan atau memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang kita doakan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, untuk penutup, saya selaku pembawa acara atau MC di sini memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua dan rekan-rekan mahasiswa. Yang baik, yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah, yang buruk datang dari kami. Sebagai penutup, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal irodah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka kameranya sebentar, difoto. Kita foto dulu. Iya. Itu hanya Ervin Bapak Jaya. Ibu dosen pembimbing, hatur nuhun ya, sudah hadir. Kami solid juga. Bu Siti, apunten tadi kepotong ya. Kita Bu Siti tadi barusan ada info mati lampu di rumahnya. Jadi laptopnya wifi-nya mati. Oh iya. Ya, nanti bisa dilanjut di share materinya. Iya, siap. Bu, di foto dulu dong ya. Ya, mangga. Ayo semuanya. Angkat. Tangannya gini ya. Foto. Semuanya ya. Screenshot aja. Ali. Oke. Ali, tangannya. Semuanya. Pak Pak Eka, Nurul. Ayo semuanya. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, semuanya sudah. Terima kasih. Selamat